Kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan. Karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik. Sebagai praktisi hukum, NM yang sudah tersangka lakukan yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan gunanya adalah untuk mencabut status tersangkanya. Babak baru geliat perjuangan Nikita Mirzani dari balik jeruji besi nampaknya sampai pula ke telinga pihak sang seteru. Buktinya, tak berselang lama, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys sontak memberikan tanggapannya terhadap gebrakan baru Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita melalui sang kuasa hukum yakni Fahmi Bahmid sudah melaporkan sebuah akun media sosial atas dugaan menyebarluaskan rekaman percakapan antara dirinya dengan suami Reza Gladys yaitu At-Taubah Mufid. Ketika ditemui, Julianus mengaku jika pihaknya belum mendapatkan informasi apa-apa soal itu. Mengejutkannya, Julianus menegaskan kalau kliennya sama sekali tidak khawatir dengan laporan tersebut. Apalagi, laporan itu tidak secara langsung ditujukan kepada kliennya. Apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya. Sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan. Karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya ya. Teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan kita keluarga doain sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama NM sendiri gitu dok? Apa proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja. Terkait dengan adanya sebuah laporan polisi kepada dokter tersebut gitu lah. Maka itu adalah hak dari seorang tersangka, biasa melalui kuasa hukumnya, akan melaporkan terkait pasal lain. Pasal lainnya biasanya adalah pasal dari pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu masuk di pasal 310, 311 KUHP Jungto pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Silakan saja sepanjang ada bukti permulaan itu dilaporkan kepada kepolisian, karena memang tupoksi dari kepolisian untuk menerima laporan-laporan terkait pencemaran nama baik. Jadi biarkan nanti berproses sehingga masing-masing akan adu cepat nih, mana yang lebih cepat diterima oleh kejaksaan. Apakah terkait dengan pemerasan atau terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi biarkan berjalan karena Indonesia adalah negara hukum.
Selain karena belum menerima pemberitahuan dari kepolisian, absennya rasa khawatir dari benak pihak Reza Gladys juga didasari atas keyakinan bahwa mereka sama sekali tidak pernah melakukan penyadapan terhadap Nikita. Meskipun saat ini tak sedikit pihak yang mengait-ngaitkan rekaman tersebut dengan alat bukti yang mereka miliki, pihak Dr. Reza pun tetap merasa tidak khawatir. Lantaran menurut Julianus Paulus Sembiring, intersepsi dan penyadapan sangatlah berbeda dengan rekaman. Lantas seperti apakah penjabaran hukum secara lengkap dari Julianus Paulus Sembiring terkait hal itu? Kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya, barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami secara jelas tidak pernah klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Artinya kalau kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang sudah banyak diketahui seperti rekaman dan sebagainya, kita juga harus mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dinamakan intersepsi, penyadapan terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sangat berbeda dengan rekaman. Kalau itu udah jelas kok yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Bang Fahmi udah buat LP, nggak mau komen Doktif. Doktif nggak mau komen. Udah nggak mau komen Doktif soal itu. Setelah kita diskusi panjang dengan dia, selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi di saat ada saatnya nih kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Kita bilang gitu, ini pasalnya bang dan seterusnya. Jadi seperti itulah kejadian. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Dengan tegas, Julianus Paulus Sembiring menanggapi kabar laporan polisi pihak Nikita Mirzani yang kadung menyeret nama sang klien. Walaupun belum diketahui secara pasti kebenarannya, namun Julianus pun mengakui pula jika dirinya belum bisa berkomentar lebih panjang lagi. Mengingat Reza Gladys dan Ataubah Mufid belum memberikan kuasa kepada Julianus terkait laporan ini. Ya, untuk sementara waktu kapasitas Julianus hanya sebatas laporan Reza terhadap Nikita di Polda Metro Jaya. Jadi pada intinya apa yang berada di media sosial kami belum bisa menanggapi itu, karena pada intinya secara resmi dari pihak kepolisian baik Polda Metro Jaya belum menyampaikan apapun atau surat panggilan apapun terhadap klien kami terkait laporan tersebut, dan kemudian memang kami juga belum
mendapatkan surat kuasa dari klien kami untuk melakukan pendampingan terhadap laporan itu. Jadi sehingga kemudian supaya ini tidak menjadi blunder, ya kami berpendapat bahwa yang dilaporkan itu bukan klien kami. Ya karena dalam laporan itu jelas dikatakan dalam proses lidik, dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa intisari dari pasal 31 dan 32 itu adalah terkait intersepsi dan penyadapan dan bukan rekaman. Nama Nikita Mirzani memang tidak ada habisnya dibicarakan belakangan ini. Bukan hanya karena langkah hukum baru ini, tetapi juga tentang isu kebebasannya dari penjara yang berhembus kencang di media sosial. Diketahui, isu ini bermula lantaran berkas perkara laporan Reza sampai detik ini belum juga mendapatkan kepastian. Pelimpahan berkas ke tangan kejaksaan berkali-kali diduga batal karena kurangnya barang bukti. Padahal, masa penahanan Nikita sudah ditambah 40 hari lamanya. Hal itulah yang membuat kabar bebasnya Nikita semakin santer terdengar. Namun rupanya Nikita belum bisa menarik nafas lega. Pasalnya, meski masa tahanan sudah habis di tengah upaya pelengkapan berkas perkara, masa penahanan Nikita masih bisa diperpanjang oleh jaksa penuntut umum. Lantas seperti apakah penjelasan praktisi hukum terkait hal opsi penambahan masa tahanan dari JPU? P21 adalah kode formulir yang artinya bahwa interaksi antara penyidik dengan jaksa di kejaksaan itu berarti masih berproses. Jadi alat buktinya belum lengkap. Namun tidak serta-merta bahwa tersangka tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan secara hukum. Karena ada proses yang namanya di KUHP terkait dengan masa penahanan. Bila masa penahanannya berakhir akan diperpanjang oleh penuntut umum dalam hal ini. Berarti diperpanjang lagi, misalnya penyidik sudah habis 20 hari, 40 hari sudah selesai, diperpanjang lagi oleh penuntut umum 20 hari lagi dan 30 hari. Artinya tidak serta-merta seseorang yang P21-nya belum lengkap itu akan dibebaskan. Dibebaskan itu ada beberapa faktor. Misalnya, pertama adalah dicabut laporan polisinya oleh pelapor. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Nah, itu adalah dasar P21 yang berlaku di Eropa Continental Justice System yang dianut oleh Indonesia, Belanda, dan Perancis. Kalau nggak naik berarti bebas? Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti, aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kagak ikut-ikutan dah. Udah, Doti mah kagak ikut-ikutan dah habis itu. Kalau sampai teknik kita lepas, bebas, aduh Doti angkat tangan ya, DRZ ya. Aduh, kagak ikut-ikutan dah Doti dah. Soalnya orang ini, si teknik kita ini kadang-kadang error nih. Dia mah mengerikan ini, kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Doti nggak ikut-ikutan ya. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran, menyerang kalian habis-habisan, hands up Doti. No, Doti kagak ikut-ikutan. Ya, gitu. Untuk pelaksanaan masa tahanan sebelum sidang itu yang saya ketahui adalah 20 hari pertama itu adalah punyanya penyidik alias kepolisian. Dia dari masa penangkapan yaitu 1 kali 24 jam dia ditambah 20 hari masa penangkapan pertama, yang ke 20 hari itu adalah penahanan. Jadi ditangkap itu 1 kali 24 jam, ditahan itu 20 hari. Kemudian diperpanjang oleh jaksa penuntut umum itu adalah 40 hari. Nah, kemudian jaksa penuntut umum bisa memberikan lagi masa perpanjangan 40 hari kedua, yaitu dengan izin dari pengadilan bahwa sebetulnya untuk melengkapi berkas sebelum disidangkan dia minta haknya ke pengadilan. Nah, di pengadilan sendiri itu ada masa tahanannya
itu sampai 200 hari totalnya semuanya. Jadi dalam masa peradilan itu kalau lebih dari 200 hari itu dia bisa bebas demi hukum. Jadi kan belum 200 hari, masih lama kan. Semakin kecil saja nampaknya potensi kebebasan Nikita Mirzani dari dalam penjara. Akan tetapi, rupanya masih ada satu opsi lain yang dapat diambil oleh Nikita bila ingin segera bebas dari penjara sekaligus melepaskan status tersangka yang kadung membelenggu nama baiknya. Solusi itu datang dari advokat senior Firman Chandra. Ia memberikan saran kepada pihak Nikita untuk memberanikan diri dan menempuh langkah pra-peradilan. Sebuah masukan yang sebelumnya sempat disuarakan pula oleh sang seteru, yakni selebritis Fitri Sahuteru dalam unggahan media sosial. Kalau dia nggak betah ditahan di Polda Metro Jaya, harusnya prapit aja, biar cepat dilimpahkan dan dia pindah tahanan. Kalau nggak betah di PMJ, mau nggak punya suasana baru di ruangan sel baru? Sambung Fitri Sahuteru. Namun kalau saran kami sebenarnya sebagai praktisi hukum, NM yang sudah tersangka, lakukan yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan gunanya adalah untuk mencabut status tersangkanya. Itu sebenarnya paralel saja dilakukan. Jadi tidak tidak mengganti atau merubah LP terkait pencemaran nama baik. Fokus juga ke pra-peradilan, permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi itu balik lagi berpulang kepada NM dan kuasa hukumnya. Sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya ya. teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan kita keluarga doain sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama MM sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.